Rudal Iran nakutin banget, Amerika dan Israel bisa melongo. Iran memamerkan beragam rudal kiamatnya ke dunia, dari Shahab Fateh hingga Solfagar, semuanya bisa menggendong hulu ledak nuklir. Semuanya terasa nakutin bagi Amerika dan juga Israel. Ancaman rudal Iran sangat menakutkan tidak hanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kata Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley, seperti dikutip dari Al Arabiya beberapa waktu lalu. Faktanya, situs CSIS Missile Defense Project menyebut Iran memiliki gudang persenjataan rudal terbesar dan juga beragam di Timur Tengah. Ribuan stok rudalnya bervariasi dari daya jangkau pendek dan menengah hingga yang berkemampuan jelajah antar benua, semua ada. Negeri mula itu sampai ditempatkan di ranking 4 dunia untuk kemampuan roket berpeluncurnya oleh situs Global Firepower. Ini 8 tipe rudal yang dimiliki Iran, semuanya masuk ke dalam klasifikasi senjata pemusnah massal berdasarkan CSIS Missile Defense Project. Yang pertama ada SOMAR atau rudal jelajah. Jangkauannya bisa hingga 2.500 km. Rudal jelajah ini resmi diperkenalkan Maret 2015 lalu. SOMAR dipercaya pengembangan dari Meskat yang diperkenalkan militer Iran pada September 2012. Namun ada yang meyakini SOMAR adalah rudal pembawa nuklir Rusia KH-55. Kedua ada Shahab 1, jangkauan 300 km. Iran menggunakannya secara luas selama 1990-an dan awal 2000-an saat bertempur melawan milisi mujahidin di Irak. Ketiga ada Shahab 2, jangkauannya hingga 500 km. Ini adalah varian rudal Squad C Rusia. Rudal Squad varian C salah satu rudal nuklir paling laris di dunia lantaran dipakai banyak negara sebagai basis pengembangan rudal nuklir dalam negeri. Tercatat Libya, Suriah, dan Irak menggunakan rudal ini juga. Tergolong ke dalam Short Range Ballistic Missile atau SRBM, mampu membawa hulu ledak nuklir seberat 700 kg dengan daya jangkau mencapai 500 km. Keempat ada Fateh 110, jangkauannya hingga 300 km. Pada 2006, Amerika Serikat menuduh perusahaan di China dan mitranya berperan penting dalam pengembangan sistem rudal ini. Kelima ada Kiam-1 atau Kiam-1, jangkauannya 800 km. Rudal ini adalah asal muasal Shahab 2. Iran menggunakannya saat operasi militer terhadap milisi ISIS di Suriah Timur pada Juni lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2017. Keenam ada Solfagar, jangkauan 700 km. Masih keluarga rudal Fateh dan dilaporkan digunakan untuk menyerang target di Suriah, yaitu pada tahun 2017 lalu. Ketujuh ada Sejil, jangkauannya hingga 2000 km. Rudal balistik berdaya jangkau menengah yang didesain dan juga dibuat secara domestik. Kedelapan atau yang terakhir Shahab 3 Emad atau Ghadar, jangkauannya 2000 km. Shahab 3 mewakili keberhasilan pertama Iran dalam mengembangkan rudal balistik jarak menengah. Dengan rudal ini, Iran memiliki kemampuan mengancam target musuh jauh di luar perbatasan negaranya seperti Israel. Israel bantah coba tipu Amerika Serikat agar terlibat perang dengan Iran. Israel membantah tudingan Iran bahwa Tel Aviv akan melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat yang berada di Irak. Langkah ini menurut Teheran dimaksudkan untuk mengadu domba Amerika Serikat dan juga Iran. Menteri Energi Israel Yuval Steinitz telah menyebut klaim yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif bahwa Tel Aviv berusaha menipu Amerika Serikat untuk melancarkan perang melawan Iran adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Steinitz mengatakan bahwa Israel yang perlu waspada terhadap kemungkinan serangan Iran. Mengaku
pada peringatan 1 tahun Jenderal Qasem Soleimani. Kami mendengar omong kosong ini oleh Zarif bahwa Israel akan melancarkan serangan terhadap Amerika Serikat. Ini benar-benar tidak masuk akal, ucapnya dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Sputnik pada Senin lalu. Tetapi di sisi lain itu adalah tanda peringatan bahwa Iran sedang membidik Israel, sedang mencari alasan untuk menyerang Israel, dan oleh karena itu kita harus waspada dan berada pada kondisi siaga tertinggi, imbuhnya. Sebelumnya diwartakan, Zarif mengungkapkan bahwa Teheran telah menerima informasi intelijen dari Irak yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat, khususnya pasukan mereka, mungkin diserang oleh agen provokator Israel. Zarif menuturkan bahwa serangan yang direncanakan dimaksudkan untuk memaksa tangan Donald Trump untuk membalas, di mana jelas Zarif Iran nantinya akan disalahkan atas serangan itu. Informasi intelijen baru dari Irak menunjukkan bahwa agen provokator Israel sedang merencanakan serangan terhadap orang Amerika, menempatkan Trump untuk mempercayai kasus palsu tersebut, ucap Zarif. Dia kemudian memperingatkan Trump agar tidak jatuh dalam perangkap serangan palsu tersebut dan memperingatkan bahwa tindakannya bisa menjadi tidak hanya terhadap Amerika Serikat tetapi juga terhadap sahabatnya di kawasan. Presiden Iran mengatakan nasib Donald Trump tak akan lebih baik dari Saddam Hussein. Mengapa demikian? Perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terus memanas menjelang kepergian Presiden Donald Trump dari Gedung Putih. Berbicara dalam pertemuan kabinet pada Rabu lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengkritik Trump dengan menyamakannya dengan Presiden Irak Saddam Hussein. Rouhani menyebut Trump kemungkinan akan mengalami nasib yang mirip dengan Hussein yang telah mengobarkan perang selama bertahun-tahun melawan Iran pada 1980-an dan kemudian digantung pada tahun 2006 karena perannya dalam hal yang sangat mengerikan di Jail pada tahun 1982. Nasib Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan lebih baik dari Saddam Hussein, kata Rouhani seperti dimuat Fars dan dikutip dari Sputnik. Kita memiliki dua makhluk gila dalam sejarah yang memaksakan perang terhadap rakyat. Salah satunya adalah Saddam dan yang lainnya adalah Donald Trump, lanjutnya. Saddam memperlakukan perang militer dan Trump memperlakukan perang ekonomi pada kami. Kami juga menyaksikan hari ketika orang gila itu harus pergi, ibunya. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat setelah Trump memutuskan untuk menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 dan memperlakukan kebijakan tekanan maksimum pada Teheran. Para pejabat Iran berharap setelah Presiden terpilih Joe Biden mengisi kursi di Gedung Putih, maka Amerika Serikat akan kembali ke kesepakatan dan memulai mencabut sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran, ungkapnya.